Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kali ini kita bakal belajar tentang beberapa jenis koleksi perpustakaan. Langsung aja kita mulai yuk. Fungsi dan peranan perpustakaan secara umum sebagai media yang menjembatani antara pustaka atau pengguna dengan koleksi sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Biasanya suatu perpustakaan memiliki beberapa jenis koleksi di mana hal itu menjadikan pustakawan perlu melakukan pengklasifikasian koleksi sesuai dengan ketentuan sehingga dapat memudahkan pengguna atau pemustaka dalam menemukan informasi dan juga dapat memudahkan pustakawan dalam mendata jumlah koleksi maupun pemeliharaannya. Berikut merupakan beberapa jenis koleksi perpustakaan. Yang pertama, karya cetak. Biasanya karya cetak berupa sebuah tulisan hasil pemikiran seseorang yang kemudian dituangkan dalam bentuk cetak, seperti buku dan koleksi berseri. Nah, untuk buku ini contohnya seperti novel, buku teks, dan buku rujukan. Saat ini sebenarnya sudah ada banyak teknologi yang baru seperti perpustakaan digital, e-book, e-jurnal. Jadi kemungkinan di masa yang akan mendatang akan lebih banyak buku non-cetak atau e-book untuk melindungi lingkungan juga. Selanjutnya ada koleksi berseri. Nah, koleksi berseri ini merupakan koleksi yang direncanakan untuk diterbitkan secara berkala dengan jangka waktu terbit tertentu, seperti surat kabar atau majalah. Yang kedua ada karya non-cetak. Karya non-cetak juga merupakan hasil pemikiran manusia, namun diwujudkan tidak dalam bentuk cetak. Istilah lainnya yaitu bahan non-buku atau bahan pandang dengar. Beberapa contoh karya non-cetak diantaranya ialah yang pertama ada rekaman suara. Rekaman suara merupakan bahan pustaka yang wujudnya berbentuk pita kaset dan piringan hitam. Contohnya seperti buku pelajaran bahasa Inggris yang dikombinasikan dengan pita kaset. Untuk saat ini karena dunia teknologi semakin canggih, bisa menggunakan CD atau alat perekam lainnya, seperti menggunakan barcode yang jika di-scan akan menunjukkan tempat atau web di mana kita bisa mendownload audio yang disediakan oleh penulis. Selanjutnya ada gambar hidup dan rekaman video. Seperti yang kita ketahui, koleksi ini bisa berupa film atau video. Contoh koleksi video di perpustakaan ialah video tata cara menggunakan suatu alat atau layanan termasuk koleksi perpustakaan. Selain untuk pendidikan, di dalamnya juga mengandung sifat rekreasi. Misalnya saja untuk user education yang menjelaskan tentang bagaimana cara pemustaka menggunakan layanan yang ada di perpustakaan yang kemudian disimulasikan dalam video pendek atau animasi bergerak agar pemustaka merasa tidak bosan sembari mendapatkan informasi yang baru. Selanjutnya ada karya grafika. Pada karya grafika ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu bahan pustaka yang bisa dilihat langsung seperti lukisan, bagan, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah bahan pustaka yang harus dilihat dengan bantuan alat, misalnya selip, transparansi, dan film strip. Yang terakhir ada bahan kartografi. Koleksi pustaka yang termasuk bahan kartografi adalah peta, atlas, bola dunia, foto udara, dan lain-lain. Yang ketiga ada karya dalam bentuk mikro. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan semua bahan pustaka yang menggunakan media film dan tidak dapat dibaca dengan mata telanjang, sehingga perlu menggunakan alat yang disebut microreader. Ada 3 macam bentuk mikro yang sering menjadi koleksi pustaka, yaitu mikrofilm.
Dikatakan mikrofilm karena bentuk mikro dalam gulungan film memiliki ukuran film 16 mm dan 35 mm. Selanjutnya, mikrofis. Nah, untuk mikrofis memiliki bentuk mikro dalam lembaran film dengan ukuran 105 mm dikali 148 mm untuk ukuran standar dan 75 mm kali 125 mm. Selanjutnya ada mikropaku. Untuk mikropaku sendiri memiliki bentuk mikro di mana informasinya dicetak ke dalam kertas yang mengkilat, tidak tembus cahaya dan berukuran sebesar mikrofis, yaitu 105 mm kali 148 mm untuk yang standar dan 75 mm kali 125 mm untuk ukuran yang lain. Jenis koleksi yang terakhir yaitu ada karya dalam bentuk elektronik. Nah, dalam karya bentuk elektronik ini, informasi dituangkan ke dalam media elektronik seperti pita magnetis dan cakram atau disk. Dan hanya bisa dibaca menggunakan perangkat keras seperti komputer, CD-ROM, player, dan lain sebagainya. Untuk saat ini, karya dalam bentuk elektronik ini lebih bermacam-macam lagi. Nah, mungkin cukup sekian nih belajar kita hari ini. Gimana? Udah jadi lebih tahu dong tentang jenis-jenis koleksi perpustakaan? Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira setelah kita belajar tentang berbagai jenis koleksi perpustakaan, jenis koleksi apa aja nih yang udah pernah kalian manfaatin? Dijawab ya.